Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 7 subtema 2 PP3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Yang keempat, kalian dapat membuat rancangan teks pidato. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan bahwa ada sebuah bacaan yaitu kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Beliau adalah Pak Weli. Dari teks bacaan ini kita dapat memperoleh informasi-informasi penting, yaitu di dalamnya bahwa kepala sekolah tersebut merupakan kepala sekolah yang menjadi pemimpin idola. Karena apa? Karena mempunyai sifat-sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Lalu, apakah kepala sekolah pada cerita itu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Tentu sudah, karena ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Lalu kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Hal itu dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa. Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Selain itu mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah, baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. Nah, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti pidato? Karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. Untuk itu, apa yang bisa kita teladani dari sosok Bapak Kepala Sekolah ini, yaitu sikap yang merakyat atau turun ke bawah, kreatif, penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, serta pantang menyerah. Nah, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat mengikuti kompetisi? Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang sekolah, dan pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Lalu, hal itu mencerminkan hubungan yang sangat baik dan akrab yang dilakukan oleh Pak Weli sebagai kepala sekolah, di mana dibuktikan dengan para pejabat tinggi mau menghadiri undangan kepala sekolah walaupun para pejabat tersebut orang-orang yang sibuk. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat juga menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Contohnya, akur dengan kakak dan adik, bermusyawarah dengan ayah, ibu atau saudara, saling membantu atau menolong dengan saudara, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan kerakyatan. Apa saja bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harga dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
Contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada teman, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, ketika bermusyawarah dengan teman diliputi dengan semangat kekeluargaan, lalu melaksanakan setiap keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan negara kita dengan negara-negara lain? Hubungan negara Indonesia di ASEAN sangat berperan penting, baik bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, sosial, maupun pangan. Anak-anak, nanti diharapkan juga kalian dapat merancang kembali pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Nah, di dalam membuat teks pidato harus memuat bagian-bagian pokok, yaitu salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Misalnya, salam pembuka dengan kalimat sapaan, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Pendahuluan menjelaskan topik yang akan dibahas, memaparkan data tentang tingkat kegemaran membaca di Indonesia dibanding negara lain. Kemudian intinya berisi bahan topik secara lengkap tentang manfaat membaca, himbauan, dan ajakan membaca. Kemudian penutup berisi ringkasan dari pembahasan topik. Kemudian salam penutup berisi ucapan terima kasih dan salam. Nah, anak-anak, penjelasan Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.